Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zulmawati dengan NIM 21042146. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Iik Permana, STMT. Materinya terkait barang publik dan tindakan pemerintah. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu pentingnya barang publik. Pasar adalah mekanisme ajaib untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan tidak adanya eksternalitas, pertukaran bebas atas barang-barang swasta akan mengarah pada dugaan perbaikan Pareto. Bahkan ketika eksternalitas terjadi, pertukaran pasar cenderung menghasilkan keuntungan bersih dengan mendorong spesialisasi dan pembagian kerja. Suatu barang dianggap publik jika menunjukkan non-rivalry dan non-excludability. Secara teoretik, non-eksklusif bisa dibilang merupakan tantangan utama dalam memproduksi barang publik secara pribadi. Hal ini terjadi karena ketika suatu barang tersedia bagi semua orang dan biaya produksinya mahal, beberapa orang akan tergoda untuk mengambil keuntungan dari upaya orang lain. Selanjutnya, pelopor atau pandangan para ahli. Thomas Hobbes dan David Hume mengantisipasi pandangan Adam Smith bahwa fungsi fundamental pemerintah adalah menyediakan barang publik. Hobbes berpendapat bahwa penciptaan dan penegakan aturan perilaku, termasuk aturan moral dan hukum, memungkinkan kita untuk mengatasi keadaan alamiah dan menikmati hasil kerja kita. Tanpa hukum yang dapat ditegakkan, persaingan yang tidak terkendali untuk mendapatkan sumber daya yang langka mengancam keamanan dan kekurangan kita. Menggali kemampuan kita untuk mempercayai orang-orang yang seharusnya berinteraksi dengan kita. Namun, sebagian besar filsuf politik setuju bahwa penyediaan barang publik yang relatif murni harus menjadi fungsi inti pemerintah. Materi selanjutnya adalah barang publik dan kebijakan publik. Ketika kita dihadapkan dengan kebijakan yang menghasilkan barang publik, kita harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti berapa permintaan barang saat ini? Yang kedua, apa yang akan menjadi tuntutan jika masyarakat mempunyai kondisi yang cukup stabil dan baik? Yang ketiga, apakah manfaat penyediaan barang melebihi biaya penyediaannya? Yang keempat, apakah biaya dan manfaat penyediaan didistribusikan secara adil? Kelima, apakah barang akan disediakan secara efisien oleh pemerintah atau pasar? Yang keenam, jika barang publik merupakan artefak dari kebijakan publik, apakah pemerintah harus tetap menyediakannya atau haruskah mereka mengubah kebijakan atau struktur intensif yang awalnya menjadi barang publik menjadi baik? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan dianalisa dengan beberapa poin. Yang pertama, mengukur permintaan. Salah satu permasalahan dalam menentukan barang publik mana yang harus disediakan oleh pemerintah adalah tidak adanya orang yang jelas untuk mengukur permintaan. Di pasar biasa, barang diproduksi dan dijual dalam unit yang terpisah, dan perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan memiliki insentif yang kuat untuk menentukan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Namun, barang publik tidak dapat dikemas dan dijual dengan cara yang jelas, karena pemasok tidak dapat menetapkan harga pada satuan barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Mengukur permintaan juga dilakukan dengan survei penilaian kontingensi, mencoba mengukur permintaan barang publik dengan menanyakan masyarakat berapa banyak mereka bersedia membayar untuk produksi atau pelestarian barang publik. Namun, survei CV mempunyai masalah yang serius dan tidak jelas apakah survei tersebut mampu mengungkapkan permintaan barang publik secara akurat. Keterbatasan informasi semakin mempersulit penggunaan survei CV untuk mengatur permintaan barang publik, karena pengumpulan informasi membutuhkan biaya yang besar dan bahkan lebih mahal lagi untuk diproses dan diorganisir. Para ekonom menekankan peran ketidaktahuan rasional dalam pengambilan keputusan, terutama dalam bidang sains dan politik. Poin kedua yaitu mengevaluasi permintaan. Beberapa teori ekonomi tentang kesejahteraan menyeratkan bahwa kesejahteraan lebih baik meningkat
etika lebih banyak, dan keinginan kita terpuaskan. Namun ini adalah klaim nilai substantif dan dalam beberapa kasus jelas-jelas salah. 1. Beberapa keinginan adalah bagian dari rangkaian yang tidak konsisten, sehingga kepuasan yang satu berarti frustasi bagi yang lain. Yang kedua, beberapa keinginan kita didasarkan pada keyakinan yang buruk atau tidak dapat dibenarkan. Poin yang ketiga yaitu manfaat dan biaya. Lembaga pemerintah wajib untuk melakukan analisis biaya manfaat atau CBA sebelum menyediakan barang publik, tidak membuat kita terikat pada kriteria efisiensi ekonomi kesejahteraan atau pada teori moral konsekuensialisis lainnya. Jika penyediaan barang publik oleh pemerintah melewati CBA, hal ini memberikan alasan yang tidak dapat diterima bagi negara untuk menyediakannya. Namun, kita juga harus melakukan pertimbangan bagaimana manfaat dan biaya penyediaan layanan didistribusikan dan apakah terdapat alternatif swasta selain penyediaan layanan publik. Poin terakhir yaitu penyediaan barang publik dan swasta. Samuelson mengatakan istilah barang publik tidak dapat diartikan bahwa barang-barang pribadi harus diproduksi oleh perusahaan swasta dan barang-barang publik harus diproduksi oleh pemerintah secara langsung. Peran penting pemerintah dalam menciptakan dan menegakkan aturan dasar permainan menunjukkan bahwa dikotomi antara produksi barang publik oleh swasta dan publik agak dibuat-buat. Selain menegakkan kontrak dan mengadili perselisihan, pemerintah juga dapat memfasilitasi produksi barang publik dengan mengubah hak milik atau mengurangi biaya transaksi. Misalnya, dengan mengecualikan badan amal swasta dari pajak, pemerintah mungkin memfasilitasi munculnya barang publik tanpa memproduksinya secara langsung. Sekian penjelasan tentang barang publik dan tindakan pemerintah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.